Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bebep Airvlog. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja dan semoga sehat selalu ya. Digampangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang hari Selasa tanggal 28 bulan 3 2023 ya. Jadi mau berangkat kerja, tapi mau pengen sambil ngevlog dan sambil cerita-cerita lah ya. Udah lama juga nggak upload video panjang gitu, cuman video-video short gitu. Jadi kemarin tuh saya dapat DM dari Dynavolt Indonesia ya. Jadi Dynavolt Indonesia itu produk aki pertama yang menggunakan teknologi nanogel ya. Aduh, si ibu kunaon. Jadi saya tuh berkesempatan buat nge-review produk dari Dynavolt gitu. Nah, dan produknya juga udah sampai gitu. Nah, udah dipasangin juga gitu, udah dicobain. Dan saya juga baru tahu gitu apa ya. Jadi yang saya tahu itu aki itu cuman ada dua gitu, aki kering sama aki basah. Ternyata ada lagi jenisnya. Ternyata Dynavolt itu aki pertama yang berteknologi nanogel. Nah, jadi aki itu sekarang itu ada 3 jenis: aki basah, aki kering, sama aki gel gitu. Nah, perbedaannya kalau aki basah itu ya perawatannya harus rutin gitu. Pasti tahu lah ya semua juga kalau aki basah, soalnya dari dulu pakai aki basah. Nah, kalau aki kering sama aki gel itu maintenance free gitu. Jadi perawatannya itu selamanya. Jadi bukan selamanya, jadi bebas perawatan lah gitu. Nah, yang ngebedain aki kering sama aki gel itu ya, kalau aki kering itu pakai cairan, meskipun aki kering tapi tetap pakai cairan ya, pakai cairan elektrolit gitu. Nah, kalau aki gel ya pakai gel. Nah, yang produk yang mau dibahas kali ini yaitu aki Dynavolt. Nah, jadi kelebihannya ya banyak banget anjir dibanding aki kering, apalagi aki basah ya. Jadi produk aki pertama yang memakai teknologi nanogel. Jadi keunggulan pertama aki Dynavolt itu ya, memiliki CCA besar. CCA itu cold cranking ampere gitu. Jadi CCA itu satuan untuk menentukan kemampuan aki untuk memutar dinamo starter. Jadi kalau semakin CCA-nya besar, semakin baik juga untuk memutar dinamo starternya. Jadi CCA itu penting loh anjir, bukan hanya AHA-nya aja. Kan kebanyakan kalau yang lihat aki itu AHA-nya gitu. Jadi pengaruh CCA itu sangat penting ya cuy.
Jadi kalau CCA-nya kecil gitu, pada saat start engine si akinya itu cepat kekuras, sama gampang ngedrop. Jadi CCA itu penting lah coy. Jadi nah, aki Dynavolt itu CCA-nya di atas rata-rata gitu, besar. Nah, keunggulan yang kedua pakai aki Dynavolt itu aki pertama yang menggunakan teknologi nanogel. Jadi lebih tahan lama 2 kali lipat dari aki kering kalau aki nanogel. Keunggulan yang ketiga aki Dynavolt itu akinya itu udah kelas internasional anjir. Jadi terbukti jadi sponsor resmi MotoGP, Moto2, Moto3. Oh ya, dan satu lagi WSBK juga anjir. Jadi emang nggak diragukan lagi lah aki Dynavolt itu. Nah, yang keempat itu self discharge-nya rendah anjir. Jadi self discharge itu keadaan dimana motor kita mati, si arus listriknya itu kan tetap mengeluarkan arus listrik kan walaupun mati. Nah, di situ semakin self discharge-nya tinggi, cepat gampang drop juga, cepat gampang rusak si akinya itu teh. Nah, self discharge-nya aki Dynavolt itu rendah, hampir 2 kali lipat rendah dari merek aki lain sama aki kering gitu. Nah, yang kelima itu minim resistensi internal ya. Jadi minim resistensi internal itu minim kerusakan yang ada di dalam gitu. Soalnya kayak pengelasan di dalamnya itu udah menggunakan mesin gitu. Jadi kayak pokoknya di dalamnya itu udah apa, berteknologi bagus lah. Ada teman, ada nyapa juga, ada yang nyapa juga anjir. Ninja Karbu keren. Jadi intinya gitu, minim resistensi internal itu, nggak cepat ada kerusakan lah di dalam akinya. Jadi sehingga lebih awet dibanding merek lain gitu. Secara dong anjir, kualitasnya juga udah kualitas internasional, udah sponsor Moto2, MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK. Yang keenam, itu jangkauan suhu yang sangat besar gitu. Jadi dimulai dari minus 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius gitu. Kalau merek lain cuman minus 20 derajat Celcius kalau nggak salah ya, minus 20 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pokoknya banyak banget lah keunggulan aki Dynavolt itu. Jadi banyak yang belum tahu juga kan, soalnya baru ada di Indonesia gitu yang teknologi nanogel ini. Nah, ada yang kelewat. Jadi contohnya yang
sangat berpengaruh sama temperatur suhu itu. Jadi pas kita jadi motor itu misalkan udah lama nggak naon eta teh dinyalain, atau misalkan mesin lagi dingin gitu, nah kalau aki Dynavolt itu bisa dengan mudah nyala gitu. Soalnya ya itu keunggulannya. Akinya juga banyak kok, buat berbagai motor ada semua. Jadi kalau mau beli atau bisa gampang lah di Instagram, di sosial media, atau di marketplace juga, online shop juga udah ada gitu, tinggal pesan. Pokoknya nggak nyesel deh pilih aki Dynavolt itu, banyak banget keunggulannya. Banyak sebenarnya yang belum disebutin gitu keunggulannya. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa DM saya atau DM ke official resminya, langsung ke official resmi Dynavolt .ind kalau di Instagram, bisa tanya-tanya. Jadi sekian dulu video dari saya tentang ulasan review aki Dynavolt ya. Semoga bermanfaat lah, semoga yang lagi mencari rekomendasi aki bisa paham lah ya. Ada aki terbaru selain aki kering sama aki basah. Apalagi kayak motor-motor yang udah berumur gitu kan, kadang suka susah buat starter engine gitu. Direkomendasiin sih buat pakai aki Dynavolt. Jadi sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye bye.